Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini kita kembali diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu, di mana tujuan kita mempelajari ilmu di sini adalah untuk menambah keimanan kita dan juga menambah pengetahuan kita yang dapat memberikan kita kemudahan untuk beramal soleh dan menjauhkan diri dari setiap apa yang Allah dan Rasulnya larang. Untuk kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan saking kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih berada dalam pembahasan tentang bersuci. Kita telah masuk pembahasan bagaimanakah membersihkan najis dan apa saja yang termasuk najis. Kesempatan terakhir kita lihat tentang cuka dan khamar. Ya, cuka dan khamar. Di mana kesimpulannya para ulama berselisih pendapat tentang khamar itu najis atau suci. Kalau kita lihat dari pembahasan yang ada, ya, dan dari berbagai macam dalil, kesimpulannya khamar itu suci namun tetap dihukumi haram. Nah, kali ini kita lihat hadis yang berikutnya, yaitu dari sahabat Anas bin Malik pula sama. Ini membicarakan tentang keledai piaraan, apakah suci ataukah najis. Kita lihat hadis nomor 2 dalam bab ini, ya, monggo dibaca. Wa anhu qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha fanada inna Allaha wa rasulahu baik yanhayanikum an rukumil umuril ahliyati fa innaha rijsun, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika terjadi perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talha untuk berseru, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai Cina atau piaraan karena ia najis. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, ketika perang Khaybar. Perang Khaybar itu terjadi pada akhir bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Ya, tahun 7 Hijriah. Nah, ketika perang Khaybar, Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada Abu Talha untuk mengatakan pada orang-orang, fanada, untuk memanggil orang-orang, menyeru orang-orang ketika itu, innallaha wa rasulahu, sungguh Allah dan Rasulnya, yanhayanikum, melarang kalian, an humil humuril ahliyati, untuk memakan daging keledai piaraan.
Ini bukan keledai liar, namun keledai piaraan. Fa innaha rijsun. Karena keledai piaraan itu rijsun, itu najis. Karena keledai piaraan itu rijsun, itu najis. Hadis ini kata Ibnu Hajar muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kita lihat beberapa kesimpulan dari hadis ini, yaitu dari hadis Anas bin Malik. Ini membicarakan tentang keledai piaraan. Berarti keledai itu sebenarnya ada dua macam, ada keledai piaraan, ada keledai liar. Kalau kita simpulkan yang pertama, keledai piaraan itu hukumnya haram untuk dimakan. Keledai piaraan itu hukumnya haram untuk dimakan. Karena di dalam dalil sini disebut ya, yanhayanikum, melarang kalian. Dan juga dikatakan di sini fa innaha rijsun. Karena keledai piaraan itu najis. Kalau najis itu berarti haram untuk dimakan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan pelajaran segala sesuatu yang najis haram untuk dimakan. Segala sesuatu yang najis haram untuk dimakan. Kalau haram untuk dimakan, ya berarti haram untuk dijadikan obat, haram untuk diperjualbelikan. Ini jelas. Sesuatu yang najis. Jadi nggak ada misalnya ada kotoran-kotoran yang najis. Ingatnya kotoran itu ada yang najis, ada yang suci. Kalau kotoran saking hewan yang halal dimakan, kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, ya ini kan hewan yang halal dimakan, maka kotorannya itu suci. Ya, kotorannya itu suci. Ini bukan pembahasan halal, namun pembahasan suci ataukah najis. Ini masuk dalam pembahasan suci. Jadi hukumnya itu suci. Artinya kalau suci, ya boleh disentuh, boleh diapa-apain, boleh dijadikan pupuk, boleh diperjualbelikan. Namun kalau saking kotoran yang hewannya itu haram untuk dimakan, maka kotorannya itu dihukumi najis. Seperti apa contohnya? Ya, kotoran anjing, kotoran babi, apalagi kotoran manusia juga masuk. Itu juga dihukumi najis. Maka tidak boleh diperjualbelikan. Jadi nggak ada jual beli tinja, itu nggak ada. Ya, jual beli tinja itu nggak ada. Itu bukan suatu yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan karena sudah dihukumi najis. Maka kaidahnya tadi, segala sesuatu yang najis dihukumi haram. Jadi kalau sudah dihukumi najis, tidak boleh juga dijadikan obat. Ya, maka asalnya kencing manusia itu tidak boleh dijadikan obat. Jadi pengobatan alternatif ada yang suruh meminum kencingnya sendiri. Ya, ini pengobatan yang baiknya tidak diikuti. Ini pengobatan alternatif yang keliru, karena berobat dengan sesuatu yang najis artinya berobat dengan sesuatu yang haram. Seperti itu tidak dibolehkan. Karena najis, kalau dikatakan najis, ya kita diperintahkan untuk menjauhi. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, kadang ketika menjelaskan hukum, kita mengumumkan hukum tadi dengan suara keras. Ya, jadi bukan pelan-pelan sih. Karena tadi Rasulullah SAW itu katakan yunadi, ngomongkan pada orang-orang, beritahukan pada orang-orang. Kalau kalimat yunadi dalam bahasa Arab itu teriak-teriak. Jadi boleh menyampaikan hukum itu dengan suara yang keras.
Kemudian tadi dalam penyampaian hukum keledai piaraan tadi, Rasulullah SAW suruh siapa tadi? Abu Talha, suruh pada Abu Talha untuk menyampaikan pada orang-orang. Berarti kita dapat faedah lagi yang berikutnya, boleh dalam menyampaikan ilmu menggunakan wakil. Boleh dalam menyampaikan ilmu menggunakan wakil. Jadi nggak langsung gurunya, kiainya itu turun, dia gunakan wakil saja yang sudah diserahkan, yang diamanahi untuk menyampaikan ilmu itu boleh. Maka ilmu dari Rasulullah SAW itu demikian juga, itu diwakilkan pada ulama setelahnya untuk disampaikan pada orang-orang. Jadi tidak Rasulullah SAW langsung disampaikan pada para sahabat. Para sahabat punya murid-murid, yaitu para tabi'in. Para tabi'in punya murid-murid, yaitu tabi'ut tabi'in. Sampai pada penulis-penulis kitab hadis, sampai kepada kita ilmu-ilmu hadis yang ada. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah boleh menggunakan penerjemah. Boleh menggunakan penerjemah. Yang Arab misalnya datang di Indonesia ingin menyampaikan nasihat-nasihat kepada warga yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia, dia menggunakan penerjemah. Ada yang mewakili untuk menerjemahkan bahasanya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, lihat di sini suaranya keras berarti ketika menyampaikan kepada jamaah. Berarti boleh menggunakan pengeras suara atau tidak? Boleh. Ini jadi dalil boleh menggunakan pengeras suara. Jadi ini bukan suatu yang bid'ah, bukan suatu yang tercela. Masih boleh menggunakan pengeras suara walaupun pengeras suara bentuknya mic-nya itu tidak ada di zaman Rasul. Namun latar belakang penggunaannya sudah ada. Yang penting kan suaranya keras, bisa sampai pada jamaah, bisa sampai pada orang-orang yang di belakang. Kalau kita menggunakan alat bantu seperti mikrofon, ada speakernya, itu berarti boleh. Itu cuma sarana. Sarana itu masih lebih dimudahkan daripada ya kita sarana itu masih lebih dimudahkan, dilonggarkan, tidak diperketat. Karena ini cuma sarana saja. Yang penting kajiannya itu disampaikan sampai pada para jamaah. Nah kemudian hadis ini menunjukkan hukum asal larangan itu haram. Kalau di sini Rasul katakan kami melarang bagi kalian. Kalau ada kata larangan, melarang, maka hukum asalnya itu haram. Kata melarang, hukum asalnya itu haram. Rasulullah SAW melarang. Titik. Ada perbuatan ini, perbuatan itu. Maka hukum asalnya itu haram. Sampai nanti ada dalil yang memalingkan dari hukum haram tadi, akhirnya turun jadi makruh. Ya, sampai ada dalil yang memalingkan sampai turun hukumnya jadi makruh. Kemudian hadis ini menunjukkan seluruh badan atau tubuh dari keledai itu najis. Seluruh badan atau tubuh dari keledai itu najis. Lalu di sini disebutkan tentang sahabat Abu Talha. Perlu dipahami bahwasanya Abu Talha ini adalah seorang sahabat yang
waktu itu masuk Islamnya itu sebagai mahar ketika menikahi Ummu Sulaim atau Rumaisah. Ketika menikahi Ummu Sulaim atau Rumaisah itu diminta maharnya, pokoknya maharmu adalah kamu masuk Islam. Suruh maharnya enggak mahal-mahal. Ya. Namun karena Abu Talha itu belum masuk Islam, ketika itu diminta untuk masuk Islam kalau ingin menikahi menikahi Ummu Sulaim. Maka ketika itu dia masuk Islam, dan banyak cerita-cerita unik yang berasal dari Abu Talha dan Ummu Sulaim. Di antaranya, terutama untuk istrinya Ummu Sulaim atau Rumaisah itu adalah wanita yang sabar sekali. Ketika putranya itu sakit, ditinggal pergi oleh Abu Talha kerja, ya. Ketika ditinggal pergi, putranya tersebut meninggal dunia. Ketika putranya itu meninggal dunia, dia sabar. Proses penguburannya ya segera dikuburkan. Saking menghormati dan tidak ingin membuat sedih suaminya, ya dia tidak memberitahukan. Ketika suaminya itu pulang, ya dia layani suaminya dengan baik. Kemudian suaminya tanya, gimana anak kita sekarang? Alhamdulillah sudah dalam keadaan tenang. Alhamdulillah sudah dalam keadaan tenang. Padahal tadi apa? Terus mati loh itu. Tapi betul gak kalimatnya? Tenang gak? Ya tenang kan? Betul kalimatnya gak dia buat-buat juga. Bagaimana anakmu sekarang? Ini dia jawab, alhamdulillah dalam keadaan tenang. Ini sebenarnya diistilahkan dalam istilah para ulama disebut tauriyah. Tauriyah itu dia omongkan kita dengarnya itu benar. Namun sebenarnya maksudnya bukan seperti itu. Dia omongkan itu benar, namun maksudnya tidak seperti itu. Maka ada bentuk ini kalau dalam satu kondisi terpaksa itu mengungkapkan sesuatu tidak sesuai kenyataan, ya alias bohong. Ada bohong yang ini dibolehkan namun darurat. Para ulama itu katakan ini dibolehkan namun baiknya pakai kalimat tauriyah. Orang lain itu dengar itu semua nilai oh benar. Namun yang dimaksud bukan seperti itu. Tadi kan ditanya, bagaimana keadaan kita sekarang? Alhamdulillah dalam keadaan tenang. Benar atau benar? Ya benar. Namun maksudnya kan bukan tenang seperti yang dia anggap oleh Abu Talha anggap. Maka ketika itu Abu Talha dilayani oleh istrinya itu dengan baik. Ya istrinya melayani suaminya ketika itu diberikan makan malam. Ini belum ngomong loh, ini anaknya mati. Ya diberikan makan malam. Sudah kenyang sudah. Terus saat itu dilayani oleh malam itu bercinta lagi dengan istrinya. Seperti diceritakan seperti malam pengantin pertama. Diceritakan seperti malam pengantin pertama. Kemudian sudah selesai, sudah puas Abu Talha, baru istrinya itu ngomong. Diberitahu, bagaimana kalau Mas ada barang titipan? Itu yang punya itu ngambil. Kamu boleh kan nggak? Ini yang punya itu ngambil barang titipan tersebut. Jawabannya apa? Ya boleh. Anak kita itu titipan dari Allah, sudah diambil oleh Allah. Kira-kira bapak ketika sudah diberitahu kayak gitu, tadi senang-senang itu kan? Terima nggak? Namun pelajaran penting lihat ini, istri yang baik itu ketika keadaan sulit pun tetap bisa menghibur suaminya. Mau suaminya capek kerja punya pikiran berat, coba suami masih tetap nggak buat bebannya tambah berat. Dia hibur ketika itu. Ya. Kalau mungkin sebagai wanita nambah lagi pikiran lagi. Ya. Sudah tugas kantor berat, nanti pulang lagi ada macam-macam lagi, ada tagihan ini, tagihan itu, diumumkan langsung. Wah, itu tambah marah lagi itu. Akhirnya tambah berat lagi. Mas, ini utang ini belum dibayar, Mas. Mas, ini ada masalah lagi anak di sekolah kayak gini. Mas, ini kayak gini-gini terus. Kali ini dia buat adem sekali loh ini. Muslim itu datang, wah dihibur dulu, kayak gitu. Ya, cocok sekali ya ini. Kalau istri kayak gitu, jangan dibuat berat dulu. Sebelum kerja capek-capek, disajikan dan tes seger-seger gitu. Ya, dilayani yang bagus.
Baru nanti kalau sudah selesai baru diomongkan ini gini. Masya Allah seperti itu. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya asalnya seorang istri itu tetap berpenampilan menarik di hadapan suami ketika di rumah dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi apapun tetap berpenampilan menarik. Bukan nanti ketika mau pergi manten, mau pergi jago itu baru dandannya kayak bidadari surga turun. Dan ketika di rumah baunya sudah apek, ya sudah bau keringat, sudah nggak memperhatikan apa-apa lagi. Ini lihat Muslim dalam kondisi ini saya tetap seperti ya dalam keadaan cantik. Karena kondisi yang seharusnya itu berkabung. Namun bukan maksudnya itu dia ingin menghibur suaminya, biar menerima berita itu dengan tenang. Nah ketika sudah mendengar berita tadi, ya sama seperti bapak pasti nggak terima. Berita ini disampaikan pada Rasulullah SAW. Cerita ini disampaikan pada Rasulullah SAW. Kok istriku Ummu Sulaim kok seperti ini wahai Rasulullah? Dia nggak cerita-cerita kalau anak itu meninggal dunia. Untuk zaman ini ya gampang sekali SMS kan. Ini SMS pun enggak misalnya. Ini pun nggak ada berita sama sekali. Saya tetap dilayani baik, dilayani seperti malam pengantin pertama, ya kemudian baru diberitahu kalau anakku itu meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW tanya, tadi malam di mana? Enak atau enggak? Masya Allah Rasulullah seperti malam pengantin pertama. Terus Rasulullah SAW mendoakan mudah-mudahan dari malam kalian itu mendapatkan keberkahan. Akhirnya dari situ lahirlah anak. Dari anak itu kemudian punya keturunan. Ada 8 orang yang semuanya itu jadi hafiz Al-Quran. Semuanya jadi hafiz Al-Quran. Itu dari ya satu kesulitan itu malah diganti dengan 8 kebaikan. Maka benarlah inamal usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Dan kemudahan itu bukan satu. Para ulama itu katakan satu kesulitan itu tidak mungkin mengalahkan banyak kemudahan atau tidak mengalahkan 2 kemudahan. Dari kesulitan cuma satu, kemudahan itu banyak. Nah kemudian dari hadis ini juga kita dapat ambil kesimpulan bagaimanakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan murid-muridnya yaitu para sahabat dengan baik. Karena setiap hukum diberikan alasan. Para sahabat tanya, ini kenapa najis? Nah, ini kenapa dilarang? Rasulullah SAW katakan itu najis. Maka ini yang disebut oleh para ulama dengan ilah. Ilah itu alasan. Ya, alasan dilarang seperti ini itu alasannya ini dan itu. Boleh kalau kita tahu sebabnya, boleh kita sebutkan alasan. Namun ingat, yang namanya hukum kadang kita terima mentah-mentah. Tidak kita tahu alasannya. Ini hukum seperti ini bagaimana? Ya langsung dijawab haram. Kenapa haram? Ya Rasulullah SAW itu larang. Sebagai hamba pokoknya manut. Oh ini dilarang. Oh berarti saya tidak boleh lakukan. Selesai. Sifat kita cuma sami'na wa ata'na. Nggak geyeran, nggak bantah. Oh kenapa kayak gini? Kok masa kayak gini saya dilarang. Nggak mudah bantah. Namun ketika itu disampaikan, ya pokoknya terima dulu. Nah kemudian kita lihat satu hadis lagi berikutnya. Ini tentang permasalahan air liur hewan. Air liur hewan. Dibaca hadis dari Amr bin Kharij. Wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Minna wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifayya akhrajahu Ahmadu wa Tirmidzi wa sahahahu. Dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di Mina sambil beliau berada di atas unta yang dikendarainya. Sedang air liur binatang tersebut mengalir pada air liur unta ya. Terus mengalir. Sedang
air liur binatang tersebut mengalir pada kedua pundakku. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, dan ia mensahihkan hadis ini. Baik. Kita lihat hadis saking Ahmad dan Tirmidzi, dan hadis yang sahih dan berbagai macam jalan. Hadis ini itu kuat sehingga kita bisa menerima hadis ini. Nah, diceritakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah berkhutbah di Mina. Rasulullah SAW itu pernah berkhutbah di Mina. Ini berarti ketika musim haji. Ya, karena Mina ini salah satu tempat yang nanti disinggahi untuk manasik haji mulai dari tanggal 10, 11, 12 dan 13 saking bulan Dzulhijjah. Ketika itu Rasulullah SAW khutbah nggak pakai mimbar. Namun Rasulullah SAW itu berkhutbah di atas kendaraan beliau, yaitu di atas tunggangannya. Ketika itu menggunakan unta. Di atas tunggangannya yaitu ketika itu menggunakan unta. Maka lu'abnya yaitu air liurnya. Ya, lu'abnya yaitu air liurnya, air liur dari unta itu ketika Rasul di atas itu jatuh di atas pundakku. Pundak siapa tadi? Amr bin Kharijah. Ini Amr mungkin berada di bawah unta. Unta tadi itu di atas itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Nah, air itu jatuh terus kena pada Amr bin Kharijah. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Tirmidzi, hadisnya itu sahih. Maka kesimpulannya dari hadis ini, air liur unta kira-kira najis apa suci? Suci. Berarti air liur unta itu suci. Kita simpulkan air liur unta itu suci. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW semangat sekali dalam menyampaikan khutbah. Belum nggak usah pakai tempat-tempat yang bagus. Cukup apa di sini tadi? Ya, di unta itu ditunggangi di atas. Kemudian Nabi SAW berkhutbah ketika itu. Nggak suka ayo bawa mimbar. Ya nggak mesti berkhutbah itu di atas mimbar. Untuk keadaan ini ketika di Mina. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa ketika di Mina hendaklah seorang khatib atau penanggung jawab haji itu memberikan nasihat-nasihat terkait dengan manasik haji. Hendaklah memberikan nasihat-nasihat terkait dengan manasik haji. Dan Bapak perlu pahami, ibadah haji, ibadah umroh itu ibadah yang cuma kita lakukan sekali, bukan berulang seperti sholat. Sehingga mempelajarinya harus benar-benar. Salah nanti malah kena denda, salah nanti malah ada yang disuruh ulang. Sehingga harus ketika masuk dalam ibadah haji, masuk dalam ibadah umroh, itu benar-benar belajar lebih dulu. Oh, ini hukumnya kayak gini. Ya. Nggak boleh ikut-ikutan, nggak bisa ikut-ikutan. Saya ikut-ikut teman saja lah nanti ketika haji. Wah, saya mau naik umroh, saya ikut-ikutan teman saja. Ya syukur-syukur kalau temannya bawa ke yang baik. Kalau temannya juga sama-sama nggak tahu, ya. Kalau sama-sama nggak tahu ya sudah, sama-sama keliru. Maka kalau nggak ada ilmu ketika itu, ya pakai pembimbing yang baik. Nanti ada orang yang bimbing langsung, ini diarahkan. Ya, Pak Ustadz ini bagaimana caranya? Kan dia akan diberitahu. Dan memang sebenarnya ibadah haji dan umroh itu enggak tidak terlalu banyak yang perlu dihafalkan. Dan ibadahnya kalau sudah paham itu enggak terlalu berat. Oh, seperti ini caranya. Namun yang jelas segala sesuatu itu harus butuh ilmu. Enggak boleh ketika masuk dalam suatu ibadah, mau sholat nggak ada ilmu, mau haji nggak ada ilmu, ingin umroh nggak ada ilmu, ingin bayar zakat nggak ada ilmu. Semuanya harus pakai ilmu. Maka selama ya belum tahu ya bertanya,
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian itu tidak tahu. Kemudian hadis ini menunjukkan khatib itu baiknya berada di tempat yang tinggi. Apa manfaatnya berada di tempat yang tinggi? Manfaatnya yang pertama, suaranya lantang, terdengar oleh semua. Kemudian yang kedua, kalau ada yang mau bertanya, bisa bertanya juga langsung. Dilihat ketika itu. Beda kalau ini seperti ini posisinya, sama-sama duduk, ya beda. Mau bertanya, diangkat-angkat kepala dulu. Namun kalau khotibnya itu tinggi, ya di mimbar atau tempat yang tinggi, maka kalau ada yang mau bertanya, saya Ustaz mau tanya, kelihatan, dia mau tanya apa? Yang pertama tadi suaranya lantang kan jelas, oh dia ngomongnya seperti ini, nyampe langsung. Dan waktu gak ada pengeras suara loh. Dulu itu kalau suaranya itu sampai di sini, nanti ada yang teruskan lagi di belakang. Kalau dulu para ulama juga belajar hadis seperti itu. Nanti syekhnya itu bicara di depan, nanti ada yang di belakang mendengar, gak nyampe di belakang, nanti nyampaikan lagi di belakang. Rasulullah SAW bersabda, ini ngomong lagi, wah Rasulullah SAW bersabda, di belakang lagi gak nyampe lagi ngomong lagi. Suaranya sampaikan ke belakang. Alhamdulillah sekarang sudah ada pengeras suara. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bolehnya berkhutbah di atas hewan tunggangan. Bolehnya berkhutbah di atas hewan tunggangan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan Rasulullah SAW itu tawadhu. Ya, Rasulullah SAW itu tawadhu, rendah diri, tidak sombong. Artinya beliau walaupun posisinya itu tinggi, kedudukan beliau itu tinggi, tetap gak suruh yang lainnya atau jamaahnya atau sahabatnya, ayo saya mau berkhutbah kalau ada mimbar. Kalau gak ada mimbar saya gak mau berkhutbah. Beliau ini biasanya sudahlah saya pakai hewan tunggangan saya, sudah cukup itu digunakan untuk berkhutbah. Kemudian hadis ini menunjukkan tadi kenapa sampai kita katakan air liur unta itu bisa suci. Ya kenapa sampai air liur unta itu bisa suci? Dikarenakan Nabi SAW tidak mengomentari ketika sahabat ini kena air liur unta. Harusnya kan Rasulullah beritahu, mas jangan dekat-dekat sini loh. Ini unta biasanya air liurnya jatuh di sini. Kamu minggir sedikit. Namun Rasulullah biarkan di situ. Artinya ini tanda persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang jadi ikrar. Penetapan beliau yaitu penetapan Nabi dan itu menjadi hukum. Ada yang menjadi penetapan Nabi dan itu nantinya akan menjadi hukum. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil. Ada kesimpulan yang terakhir. Kita bisa ambil yang terakhir dari setiap hewan yang halal dimakan, air liurnya itu suci. Setiap hewan yang halal dimakan, air liurnya itu suci. Berarti air liur kambing, sapi, unta suci. Termasuk juga pernah kita bahas kucing. Walaupun hewannya haram, namun karena ini sulit untuk dihindari, air liurnya juga suci. Ya demikian. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Kalau pertemuan berikutnya sebenarnya ada pengajian di Semin dan di Ngawen. Kalau kita mulai lebih awal 4:30, jam 5 selesai, baru nanti kalau ada yang mau ikut ke Semin ya monggo, nggak ada yang nggak ikut juga nggak apa-apa, yang penting kajian tetap ada. Bagaimana? Begitu? Iya? Karena Semin soalnya jauh, paling cuma 1 bis aja nanti kalau ada yang mau ikut. Nanti Semin terus Ngawen. Jam 6 sampai jam 7 di sana di Semin di masjid besarnya, terus yang di Ngawen itu jam 8 sampai jam 9. Semin dan Ngawen jarak ya? Dekat ya? Kayak panggung Sabtu Sari gitu.
casing dengan 1 hari. Iya, nanti tetap ada, namun habis subuh langsung kita mulai sampai jam 5 insyaallah. Ada pertanyaan mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, pertama, ini Ustaz kaitannya dengan hukum. Saya menemukan suatu barang. Apakah barang itu boleh langsung digunakan atau adakah hukum dalam Islam barang itu harus diseperti apakan atau ditunggu sampai berapa waktunya agar bisa digunakan? Karena contoh misalnya saya menemukan salah satu handphone atau mungkin jam tangan, itu kan saya tidak benar karena saya sudah mengumumkan kepada teman-teman, tapi tidak ada apakah itu barang itu bisa jadi milik saya atau tidak, itu apakah ada hukumnya. Terus yang kedua kaitannya dengan sholat, karena saya pernah menemui seperti ini Ustaz. Jadi saat saya itu sholat, kemudian saya itu karena saya makmum masuk karena jadi saya menambah rakaat yang intinya yang belum dilakukan sama imam. Nah, kemudian di samping saya itu juga imam masuk. Nah, saya ingin tanyakan apakah saat menambah sholat pada imam masuk itu harus rapat seperti pada sholat yang pertama seperti itu atau tidak? Ataukah harus sholatnya itu harus dirapatkan dengan kaki dan kaki kan? Iya sama, rapat juga. Seperti bikin sholat jamaah sebelum. Oh, itu dia. Terus yang terakhir kaitannya dengan air liur. Ini kaitannya dengan air liur yang masih saya bingung tuh, kalau air liur manusia itu seperti apa itu najis atau tidak? Mungkin sudah ada air liur manusia itu najis ataukah tidak? Kadang itu kalau kita lihat di masjid itu ada tulisan dilarang tidur di sini. Yang di antara alasannya ya sering air liurnya itu netes kalau tidur. Nah, itu makanya dilarang. Sebenarnya itu bukan menunjukkan najis, namun takmir masjid malas untuk bersihkan. Ya, makanya itu dilarang-larang, apalagi karpetnya itu bagus gitu. Ya, agak repot. Jadi ini bukan maksudnya menunjukkan air liur itu najis, tetap air liur manusia itu suci. Ya, air liur manusia itu asalnya suci. Kemudian tadi yang pertama, barang temuan, bapak-bapak, ini perlu bedakan barang temuan. Nah, kita gampangnya bagi dulu menjadi 2. Ada barang temuan itu yang sifatnya tafi. Tafi itu remeh. Remeh itu ya sudah nggak berharga lagi, bernilai lagi. Saya sering kali contohkan, misalnya bapak-bapak ketinggalan uang di warung makan, ya, makan di Imogiri ketinggalan 10.000. Tertinggal di situ 10.000. Sudah sampai ke Wara, balik lagi nggak ambil 10.000 tadi? Atau ditinggal? Ditinggal. Oh, ini berarti sudah nggak berharga lagi. 20.000 masih tinggal juga 50. 50.000 mikir-mikir paling. Kalau 100 paling balik ya. Nah, jadi ada barang yang sifatnya tafi, remeh. Cuma kecer 500 rupiah. Itu nggak ada yang pedulikan lagi. 500 sudah nggak berharga lagi. Kecer 100 cuma 1.000 rupiah. Itu nggak ada yang mikir lagi. Namun biasanya kalau mau gampangnya, ini kalau temukan di masjid, ya sudahlah masukkan dalam kotak infak, selesai. Namun kalau mau dimanfaatkan juga masih boleh. Namun nggak disuruh di sini untuk mengumpul uang 1.500 enggak. Nah, ini pokoknya ini masih dianggap sebagai barang yang tafi atau remeh. Kemudian yang kedua, ada barang itu yang sifatnya itu berharga. Kalau berharga itu kalau disebutkan dalam dalil, baiknya diumumkan selama 1 tahun. Kalau 1 tahun itu sudah tidak diambil-ambil, maka silakan untuk dimanfaatkan. Namun kalau takut barang ini misalnya habis, nunggu setahun malah habis nantinya. Ya, nunggu setahun malah itu nantinya habis. Ya, kalau nanti dilihat ini berharga atau enggak. Kalau tidak berharga, maka ini tidak dicari-cari, ya sudah dimakan. Namun kalau ini berharga, ya
namun ini akan habis. Seperti apa misalnya? Hah? Bentuk makanan yang mahal seperti itu. Ya, maka dia nggak balik-balik satu hari, balik nanti kadaluarsa, sudah silakan dimanfaatkan daripada nanti mubazir atau sia-sia. Namun kalau itu misalnya bentuknya uang, bisa disedekahkan dengan niatan ini yang punya barang dulu, saya sedekahkan, ya, dengan niatan atas nama orang yang punya barang. Kalau nggak tahu namanya ya pokoknya ini niatkan ini untuk orang yang punya. Atau barang tersebut diwujudkan dalam bentuk uang. Nah ini saya sedekahkan kira-kira ini uang. Ya. Namun resikonya nanti kalau barang ini ternyata ada yang ngaku setelah itu, ya ini masih dalam jangka waktu 1 tahun, masih ada yang ngaku, wah itu barang punya saya, maka resikonya harus minta keridoannya. Tanya dulu, ini bapak ridho atau enggak? Saya sudah masukkan ini dalam kotak infak dalam bentuk uang nilainya sekian. Kalau mau itu diikhlaskan, alhamdulillah itu sudah disedekahkan. Namun kalau nggak mau nanti saya ganti. Resikonya seperti itu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, saya juga ditanya oleh jamaah tentang mengadu hewan. Kalau mengadu hewan ini dalam agama juga diterangkan, dalam hukum negara pun dilarang. Kenapa ini saya ditanya? Kalau mengadu orang kok tidak ada larangannya? Mengadu orang, nah, sekarang termasuk MMA segala itu kan tinju bebas itu kan sebenarnya membahayakan fisik, sampai kadang-kadang juga mungkin di luar sana ada yang taruhan. Itu bagaimana hukumnya, hukum pemerintah, hukum agama ini kan masih abel-abel. Jadi saya ditanya jamaah ya saya belum bisa menjawab, karena yang tahu adalah orang-orang ulama atau majelis ulama. Ini bagaimana hukumnya? Karena pemerintah sendiri kok tidak melarang, malah dikembangkan gitu loh. Sedangkan mengadu ayam itu saja dilarang, padahal ayam dengan manusia kalau masih hidup masih mahal manusia, tapi kalau sudah mati mahal ayam gitu loh. Terus yang kedua, saya itu kadang-kadang masih bertanya dalam hati, kejarlah aku. Nah ini dalam agama itu apa yang dimaksud kejarlah aku? Apakah dalam kita menuntut ilmu atau bagaimana, atau kita berlomba-lomba dalam berilmu atau bagaimana? Itu saya mohon diterangkan, kejarlah aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua saya belum tahu maksudnya, karena kalimatnya masih ambigu, masih gamblang. Untuk yang mengadu manusia, ini termasuk juga untuk tinju. Sabung ayam, apakah sama nanti dengan hukumnya nanti dengan mengadu manusia seperti dalam tinju? Kita lihat dalam hadis Saking Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahrish bainal bahaim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang binatang itu saling diadu. Termasuk ayam juga, sabung ayam juga. Ini termasuk dalam hadis ini. Sisi larangannya karena adu binatang itu akan menyakiti binatang, juga akan membebani mereka tanpa manfaat. Selain juga itu hanya permainan yang sia-sia. Bahkan ada riwayat juga yang menyebutkan siapa yang melakukan sabung ayam tadi atau yang mengadukan hewan tadi, kecil-kecil ada juga sampai jangkrik pun diadu. Ya. Ini nanti pada hari kiamat, ini si A yang ngadu dengan si B yang ngadu, ketika itu nanti akan diadu juga nanti pada hari kiamat. Diadu juga nanti pada hari kiamat. Dan dari sini para ulama itu katakan, gimana kalau dengan orang? Ini disebutkan dalam kitab Ibnu Muflih Al-Adab Asy-Syar'iyyah, beliau katakan, yukrahu tahrish bainan nas. Saling adu manusia juga enggak boleh, sangat-sangat dibenci. Wa kullu haywanin bahim, begitu juga hewan ternak juga sama seperti
seperti kambing, ayam atau yang lainnya juga sama-sama tidak boleh. Berarti tinju gimana hukumnya? Nah, maka baiknya nggak nonton tinju. Ikan nggak mesti apa-apa itu. Fatwa Nabi saja sudah ada dari dulu. Kamu tunggu fatwa MUI. Apa yang harus keluarkan fatwa semuanya? Enggak, apa harus semuanya MUI keluarkan fatwa? Kalau ada yang detail saja kan dikeluarkan. Ada yang menistakan agama, ya baru difatwakan. Enggak semuanya, semua sudah dalam Al-Quran, sudah dalam hadis. Ngapain setiap perkara harus difatwakan MUI? Iya kan? Masa tunggu dulu nanti, wah kita mau melawan Ahok itu harus tunggu dulu fatwa MUI. Bung itu sudah salah kok. Cuma fatwanya saja. Ya salah. Dia keliru. Ada yang caci maki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggulah fatwa MUI nanti. Dia salah atau enggak? Ya enggak nunggu dulu, itu orang salah. Ada yang mengaku sebagai nabi baru. Ya tunggu dulu fatwa MUI. Enggak nunggu fatwa MUI. Mungkin ngaku nabi baru itu dajjal. Itu dajjalun kadzabu, dajjal yang berdusta yang ngaku sebagai nabi. Jadi enggak semuanya nunggu fatwa. Ya, ada yang sudah ada dijelaskan dalam Al-Quran, ada yang dijelaskan dalam hadis. Enggak semuanya harus dijelaskan detail soal tunggu fatwa MUI, enggak. Gitu. Ngadu ayam saja enggak boleh, apalagi manusia coba. Mana yang lebih berharga? Ingatkan presiden. Jangan boleh tinju, apalagi anak malu. Wah, ini nggak tahu. MUI paling sudah punya fatwa tentang hal itu. Ya namun kan manusia rakyatnya kan pada ngeyel semua. Kalau MUI bilang rokok itu haram, itu rakyat juga yang juga MUI ini dibubarkan aja, diharam-haramkan rokok. Iya kan? Kayak gitu sekarang. Kalau sudah nggak sesuai seleranya, MUI minta dibubarkan. Kayak gitu itu rakyat itu kalau nggak setuju dengan fatwa itu. Namun kalau sesuai selera itu baru, wah itu betul nih dari fatwa MUI. Udah ya? Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengatakan dalam usul Allah orang yang mau ikut ngaji waktu itu tidak mau bersamaan mendirikan sholat berjamaah. Yang saya tanyakan apakah orang semacam itu mendapat kebaikan 1000 sholat sunat. Yang satu membaca at-tahiyat terakhir, ada orang yang menengok kanan itu membalik tangannya kanan, menengok ke kiri membalik tangannya kiri. Yang satu itu ada menurunkan telunjuk jari, menengok kanan dan kiri. Itu benarnya bagaimana? Kalau yang pertama tentang thalabul ilmi, menuntut ilmu itu lebih afdal daripada sholat sunat, iya. Namun kalau lafaz 1000 sholat sunat kami belum tahu. Namun ini perkataan para ulama. Menuntut ilmu ini punya keunggulan daripada sholat sunat, karena sholat sunat bahwa sholat tahajud manfaatnya cuma untuk diri sendiri. Namun kalau ada yang begadang kemudian dia itu belajar, dia telah hadis, dia itu mempelajari Al-Quran, manfaatnya untuk orang banyak. Wah ini saya belajar, ini dia, yang lainnya itu paham. Ini manfaatnya cuma untuk 1 orang, ini manfaatnya untuk 1000 orang. Maka para ulama itu katakan al-muta'atti afdalu minal qasir, yaitu sesuatu yang manfaatnya untuk orang banyak itu lebih utama daripada sesuatu yang manfaatnya untuk 1 orang. Maka itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, thalabul ilmi afdalu minan nafilah atau min sholatin nafilah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan menuntut ilmu itu lebih utama daripada ibadah sunnah atau sholat sunnah. Ini alasannya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi tentang tahiyat, perlukah buka kanan, buka kiri telapak tangannya? Jawabannya tidak. Cukup ketika itu kalau sudah selesai tahiyat, maka jarinya tadi yang berisyarat itu diturunkan.
Kemudian salam kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak buka kanan, tidak buka kiri, karena ini tidak ada tuntunan saking Kanjeng Nabi. Apa-apa dalam kita beribadah itu mesti kita punya ilmu dan kita sesuaikan tadi, itu sesuai nggak dengan tuntunan Kanjeng Nabi SAW. Kalau tidak sesuai, tidak pernah Nabi SAW tunjukkan, maka tidak perlu kita lakukan. Kalau Nabi SAW tidak tunjukkan, tidak perlu kita lakukan. Jadi tangannya bagaimana? Ya sudah, tetap begini. Lalu salam. Dan ini tidak punya makna apa-apa juga, kalau buka juga nggak ada makna apa-apa. Mau bilang buka surga, ya tutup pintu neraka. Tadi buka dua-duanya, berarti buka surga, buka neraka. Ini nggak punya makna apa-apa juga. Jadi nggak usah nambah-nambah. Kita itu kalau ibadah itu malah nambah-nambah, itu malah repot tuh. Namun kalau dalam masalah dunia, ingin nambah boleh. Ya, ingin nambah-nambah itu boleh. Nambah-nambah yang sesuatu yang Rasul tidak pakai ketika itu tadi, pengeras suara. Ya, pengeras suara. Itu kan nggak ada dulu kan, cuma pakai suara. Boleh nggak nambah jadi pakai mikrofon? Boleh. Ini masalah dunia. Ini masalah dunia, boleh nambah-nambah dalam masalah dunia. Jadi yang Rasulullah SAW lakukan dahulu. Namun kalau dalam masalah ibadah itu sudah plek paten, nggak bisa diubah-ubah lagi, titik. Ya, maka ini nggak perlu lagi ada. Ya, ini nggak perlu lagi ada. Sehingga yang disalahkan itu bukan karena ya kita tidak boleh buat kreasi. Iya, benar, kita tidak boleh buat kreasi. Dan ini sebenarnya menyelisihi apa yang kita syahadatkan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena kalau kita itu sudah katakan Muhammad itu adalah utusan Allah, kita bersaksi demikian, berarti apapun itu manut pada Rasul. Ya, apapun itu manut pada Rasul, nggak boleh kita buat ibadah yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja dulu untuk pengawasan pada hari ini. Dan insyaallah besok ada subuh untuk pengajian kita. Jadi mohon maaf diselesaikan lebih cepat karena Pak Patrialis itu 6:30 itu sudah dari Jogja. Pakai forager gitu, Pak. Forager 1 jam setengah sudah di sana, makanya bisa cepat-cepat nanti saya harus hadir di sana. Tapi nanti yang paling jam 8 atau setengah 9 langsung mulai di jamaah. Mau jam 7 kalau yang di Panggang, Purwosari ngumpul di sawah, habis itu nanti berangkat bareng-bareng. Ya, kecuali kalau yang utara yang di Suko ya bisa langsung lewat Bani Sorjo ya. Ya, namun kalau yang sini nanti mampir di sawah, kemudian kita berangkat bareng-bareng jam 7 kalau bisa sudah berangkat dari tempatnya masing-masing. Nanti kita tunggu di situ, nanti ada dipasangkan nomor yang dipasang itu nanti tidak diberikan uang transport lagi ketika sudah sampai di Wonosari, namun cuma cukup di sini. Karena yang sana nanti untuk urusan-urusan yang di luar Pangkal Wonosari. Di mau nih untuk pembahasan kali ini kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.